Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum lanjut nonton, teman-teman jangan lupa ditekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Nah, hari ini karena aku sendiri di rumah, buka-buka kulkas, dapat Nutrijel kelapa sama satu bungkus sagu mutiara. Nah, setelah aku cek-cek lagi, ada pepaya sekitaran sepotong ya teman-teman, itu sisa dari kemarin. Nah, aku tuh kepikiran mau buat es buah karena bahan-bahannya juga lumayan lengkap. Cuman minusnya itu dari sirup ya teman-teman. Nah, aku sih juga kalau buat es buah itu bahan-bahannya memang seperti ini, jarang aku kasih sirup leci karena itu terlalu mewah ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan budget yang kita miliki. Nah, di sini untuk Nutrijel kelapanya udah keras, langsung aku potong-potongin aja seperti ini. Nah, aku tuh kepikiran buat es buah karena kasihan ya, hari ini rutinitas anak sama pas mami itu benar-benar padat. Nah, pas mami itu dari pagi banget, sekitar jam 7 apa jam 8 pagi itu udah narik ojol teman-teman, sampai habis sholat maghrib baru pulang. Nah, untuk si kakak Ica sendiri, dia tuh ada aktivitas pramuka ya teman-teman. Nah, dia juga pulangnya hampir menjelang maghrib ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak mikir, mereka itu pasti haus ya, tenggorokannya kering banget karena seharian berpanas-panasan di luar rumah, terutama pak suami ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak inisiatif aja buatin mereka apa gitu yang bisa menyegarkan gitu, walaupun sederhana, tapi setidaknya bisa mengobati rasa haus ya. Karena jujur saja aku aja yang ada di dalam rumah seharian gak keluar-keluar itu tenggorokannya kayak kering banget, selalu mau minum air es ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan mereka yang aktivitasnya itu seharian berpanas-panasan di luar rumah? Jadi ini aku buatin aja untuk es buahnya. Nah, ini untuk pepaya sama Nutrijel kelapanya aku campur. Kemudian di gelas itu air gula ya teman-teman, gula pasir yang udah aku larutkan. Kemudian ditambah susu kental manis. Nah, seperti itu aja sih untuk es buah sederhana aku. Mungkin teman-teman yang udah lihat video-video sebelumnya, kalau aku buat es buah juga seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau mungkin ada perasaannya itu beliin pop ice rasa melon atau rasa stroberi. Nah, itu baru ada rasa-rasanya. Tapi ini saja sih udah syukur-syukur ya teman-teman, udah alhamdulillah banget. Ini pas lagi sama anak-anak memang suka, dia tuh nggak terlalu suka yang macam-macam ya, yang kayak ada rasa-rasa leci, sirup leci gitu, atau mungkin dicampurin sama es cincau. Untuk pak suami nggak terlalu suka sama cincau atau campuran lainnya. Jadi dia itu lebih suka yang sederhana seperti ini teman-teman. Nah, setelah dicampur-campurin, tadi juga aku itu udah menambahkan sedikit air es. Aku beri air es sedikit aja karena di sini juga aku mau kasih es batu ya teman-teman. Nah, ini kan mau dimakannya sama mereka itu pada malam hari karena ini siang harinya mereka belum pulang, jadi otomatis mereka itu makannya pada malam hari. Nah, untuk pas suami ini sih bisa sampai 2 mangkok penuh ya teman-teman. Saking hausnya, kasihan. Apalagi si kakak Eca biasanya tuh minta lagi. Nah, bu buatin lagi untuk es buahnya besok pagi ya. Katanya mau dibawa bekal ke sekolah. Nah, aku tuh bilang nggak bisa, es buahnya tuh nggak bisa dibawa bekal ke sekolah ya nak, jadi dimakannya itu pada saat pulang sekolah. Nah, ini untuk sagu mutiaranya juga udah mendidih. Tadi tuh aku pakai metode 5-37 ya teman-teman, artinya dimasak dulu 5 menit, terus setelah mendidih dimatikan, didiamkan selama 30 menit,
tanpa api ya teman-teman. Nah kemudian setelah 30 menit kita didihkan lagi selama 7 menit. Nah itu kalau udah 7 menit itu pastikan mateng ya teman-teman. Nah itu sih juga bisa digunain untuk memasak kacang-kacangan seperti kacang hijau, pokoknya sayur yang berbentuk kacang-kacangan yang keras itu ya teman-teman. Nah itu bisa dipastikan akan cepat empuk. Nah lanjut lagi, di sini aku udah masak nasi, kemudian untuk si sagu mutiaranya aku panasin lagi selama 7 menit karena udah aku diamin ya teman-teman. Nah ini hasilnya udah mateng. Nah ini dipastikan benar-benar matang ya teman-teman. Ini tuh kita bisa menghemat gas. Nah lanjut lagi, di sini aku mau kasih sedikit tips untuk teman-teman. Nah kalau teman-teman punya mangga muda terus nggak bisa kemakan sehari habis itu, pasti akan besoknya itu paling tahannya 2 sampai 3 hari dalam kulkas, itu pasti akan lembek ya teman-teman. Nah aku saranin untuk direndam dulu, si mangganya itu direndam sampai semua permukaan mangga ketutup air, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Nah aku tuh sering seperti ini ya teman-teman. Nah untuk si mangganya bisa tahan sampai 1 bulan. Nah teman-teman wajib coba di rumah. Nah ini setelah si sagu mutiaranya dingin, di sini aku tambahkan beberapa sendok. Aku tuh kalau membuat es buah gini, 1 bungkus sagu mutiaranya itu enggak aku gunain semua ya teman-teman, itu pasti aku gunain untuk 2 kali, 2 kali buat es buah. Nah ini kira-kira seperti ini tuh gurihnya pas, manisnya pas ya menurut aku. Nah ini ayam yang udah aku ungkep tadi siang ya teman-teman, ini belum aku goreng, nanti digorengnya pas suami pulang. Nah ini nasinya juga udah mateng, ini tuh nasinya pakai metode siram air panas ya teman-teman, itu benar-benar empuk dan berbulir. Setelah masak-masak buat es buah, nah ini aku mau istirahat dulu, waktunya istirahat ya teman-teman. Aku ucapin untuk teman-teman semua, semoga hari ini pekerjaannya bisa terlaksana semua dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Nah untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana, tetap semangat, tetap sehat, tetap waras ya bunda, supaya kita selalu bisa diberikan kekuatan untuk beberes rumah, jaga anak-anak, urus suami, urus anak, urus segala-galanya. Nah sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua. Semoga semuanya selalu terhibur dengan video-video sederhana aku. Nah selamat beristirahat ya teman-teman aku semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.